Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kipas angin, katanya ini nggak ada anginnya waktu dicolokan ke listrik di kecepatan 1, 2, dan 3 tetap tidak ada anginnya. Kita akan tes apa betul tidak ada anginnya. Kita akan buktikan apa betul. Ternyata betul ya, muternya pelan sekali, jadi seperti ada yang nahan ya, kalau menurut saya nih, atau tidak ada tenaganya. Ini nomor 3 juga sama, tenaga nggak ada, kekuatan nggak ada, jadi muternya lambat. Tapi kalau saya perhatikan ya, dari asnya ini kelihatan sih lancar aja sebenarnya ya. Tapi kita akan coba dulu buka baling-baling supaya jelas nanti permasalahannya di mana. Jadi langkah pertama, kita nggak usah beli onderdil atau membeli sesuatu kalau memang belum jelas, nanti terbuang sia-sia. Jadi cara mengeceknya seperti ini. Ini as ini sebenarnya lancar juga enggak, seret juga enggak ya. Tapi kita akan coba, terutama kita akan buka dulu penutup belakang. Jadi kita akan mempraktekkan dulu hal yang paling ringan tanpa kita modal. Yang terutama kita akan teteskan dulu olinya di as depan dan as belakang. Wah, ini udah pernah diservis ya, ini udah dilangsungin nih fuse-nya ke kapasitor. Nah, ini pemutarannya sebenarnya lancar ya, tapi ada yang nahan sedikit. Kita akan coba teteskan oli pas di as yang depan ya. Nah, kita akan teteskan berapa oli, secukupnya aja, nggak usah terlalu banjir, nanti kebuang mubazir. Kita sambil bantu putar kanan dan kiri, mudah-mudahan ya. Lalu langkah berikutnya kita akan teteskan oli posisi di belakang. Kita akan buka dulu, tengokkan kenapa kok tidak dibuka dinamonya. Nah, ini khusus pemula ya, dikhawatirkan nanti membuka dinamo malah jadi tambah putus, kan percuma. Kita kerja yang simple, tidak mengandung resiko. Nah ini kelihatan asnya. Nah, ini kita teskan dulu berapa tetes, secukupnya. Langkah berikutnya kita akan tes menggunakan listrik. Setelah kita colokkan, kita hidupkan saklar. Nah, ini udah berputar ya, berarti permasalahannya ini sudah ketemu. Nah, ini jadi kita nggak usah membelikan sesuatu, kemungkinan kapasitor kita beli kapasitor, kemungkinan bosingnya kita udah beli bosingnya, kita nggak usah. Kita akan coba dulu dari segi yang paling ringan, kita teteskan oli dulu depan dan belakang. Setelah kita teteskan oli kok masih tidak mau berputar, baru kita langkah berikutnya kita ambil keputusan di antara bosing dan kapasitor. Jadi jangan kita mengeluarkan uang membelikan sesuatu yang belum tentu kerusakannya nanti akan menjadikan suatu sia-sia. Bagi saya pribadi, tapi mungkin bagi yang lain juga tidak masalah, karena membeli sesuatu juga hal yang murah ya, tidak nyampe ratusan ribu. Kita akan tes menggunakan listrik. Kita hidupkan, ternyata sudah berputar kembali. Bagaimana apabila kita menggunakan baling-baling?
Kita akan tes ya. Kita akan menggunakan baling-baling. Ini sebenarnya udah lancar ini. Udah tidak bermasalah ya. Kita sambil bantu putar kanan dan kiri supaya olinya itu merata ya, mengalirnya itu rata. Memang salah satu bushing itu membutuhkan suatu pelicin atau pelumas ya, untuk kebutuhan kelancaran dalam berputar. Kalau tidak ada pelumas, kita gunakan minyak goreng juga boleh. Yang penting licin, jangan sampai kering. Nah ini kita akan pasang dulu baling-balingnya, lalu kita akan tes menggunakan listrik. Kita hidupkan paling cepat. Ternyata putarannya sudah normal ya, anginnya sudah kencang ini, jadi tanpa diganti sudah bisa berputar kembali. Nah ini, tapi apabila kita sudah teteskan oli, pemutarannya masih tetap tidak normal ya, kita harus mengganti bushing atau mengganti kapasitor. Di antara itulah yang harus kita kerjakan. Tapi ini udah normal ya, udah bagus. Coba kita akan matikan. Ternyata berhentinya juga udah lama, udah tidak ngerem ya, bahasanya seperti itu. Kita akan hidupkan kembali di kecepatan nomor 1 paling lambat ya. Ini udah mau berputar ya, udah kencang kembali, sudah normal, tidak perlu ada yang diganti. Berarti tidak ada yang kerusakan, cuman kurang pelicin sedikit, kurang tetesan oli atau kurang basah ya. Kita harus membasahinya untuk perawatan kipas angin dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan dalam pemakaian setiap hari. Kita pindahkan speednya, juga sudah normal kembali ya, udah bagus, anginnya sudah kencang, tidak membutuhkan biaya untuk perbaikan kipas angin yang muternya lambat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.